Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji sittatu mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Sudah kita lewati tempat yang kelima dari kisah hijrah. Banyak pelajaran yang kita ambil di situ ya. Tapi pelajaran pokoknya ada di akhir dari tempat yang kelima itu, yang sudah diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala tatkala beliau membawakan dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dipegang ucapannya ya, ucapan Al-Hasan ini ya. Iman itu bukan sekedar perhiasan saja dan bukan sekedar angan-angan, tapi apa yang tetap dalam hati dan dibenarkan dengan apa? Amalan. Jadi seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, dia harus gabungkan dua perkara ya. Antara amalan yang batin dan amalan yang apa? Yang zahir ya. Ini sudah diterangkan ya. Tidak cukup dia hanya punya amalan yang batin, dan tidak cukup juga dia hanya punya amalan yang apa? Yang zahir. Tapi dia harus gabungkan dua-duanya. Ada amalan yang batin, ada amalan yang apa? Yang zahir. Karena iman sudah diterangkan ya. Nah, ada yang bentuknya keyakinan hati, ada ucapan lisan, ada amalan anggota tubuh ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu dari hal yang sudah kita maklumi dari definisi iman. Jelas ini ya. Baik, ini sudah diterangkan ya. Itu dari pelajaran akidah yang sangat berharga di tempat yang kelima. Tentang masalah kisah hijrah sudah kita terangkan ya, kisah para sahabat yang berada di Mekah yang tidak berhijrah karena cinta kepada keluarga, harta dan tanah kelahiran. Dan ini mereka punya amalan-amalan yang batin ya. Tapi amalan yang zahir dari hal yang menyempurnakan keislaman itu mereka tidak lakukan ya. Hanya mereka tidak dikafirkan di sini ya. Karena sudah kita rinci dari amalan itu kapan ditinggalkan, ada yang mengkafirkan, ada juga yang tidak mengkafirkan. Jelas ya? Itu ada rincian-rincian. Adapun hijrah ini kalau dia ditinggalkan itu tidak mengkafirkan, tapi dia berdosa, dosa besar. Namun tidak mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Nah, ini sudah kita bahas ya dari pelajaran di tempat yang kelima. Dari pelajaran juga yang diambil di tempat yang kelima itu diterangkan oleh para ulama. Di sini diingatkan ya akan bahaya dari cinta yang berlebihan kepada perkara-perkara dunia ya. Seperti keluarga, harta dan anak-anak serta tanah kelahiran misalnya. Nah, itu dari cinta tabiat. Tapi kapan dia berlebihan bisa mengantar pada dosa dan maksiat. Jadi itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
karena bisa melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran juga yang diambil dari tempat yang kelima, bahaya dari bergabung, bercampur dengan orang-orang musyrik, tinggal bersama dengan mereka ya. Nah, ini sudah kita petik dari kisahnya. Sebagian sahabat yang tidak berhijrah ini ikut terbunuh di perang Badar karena mereka dipaksa ikut bersama kaum musyrikin. Ya, itu dari hal yang diingatkan ya, dari bahaya tinggal bersama orang-orang kafir. Nah, kemudian dari pelajaran juga diambil dari tempat yang kelima, diterangkan di situ hukum hijrah ya, hukum hijrah. Ya, hijrah itu hukumnya wajib, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa, kecuali kalau dia tidak mampu. Itu diterangkan kan di surah An-Nisa yang sudah kita baca. Dia tidak punya kemampuan dan tidak ada yang menunjuki jalan ke sana dari kalangan laki-laki, perempuan atau anak-anak, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita hukum orang yang terpaksa dalam agama ya. Yang sudah beliau bawakan ayat di surah An-Nahl. Siapa yang terpaksa mengucapkan kalimat kekafiran itu hukumnya dimaafkan. Seperti kisahnya siapa itu yang sudah diterangkan, Ammar bin Yasir. Ya, dipaksa dia mengucapkan kalimat kekafiran, mencela agama Nabi SAW. Tapi dia dimaafkan karena hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kemudian juga dari pelajaran yang diambil dari tempat yang kelima ini, dari bahaya beramal amalan akhirat dimaksudkan padanya dunia. Nah, sudah diterangkan ya tentang kisah 3 orang itu. Orang yang berjihad niatnya untuk apa? Agar dikatakan pemberani. Orang yang belajar niatnya agar dikatakan orang yang alim. Atau dalam riwayat yang lain dia baca Al-Quran agar dikatakan sebagai apa? Qori. Orang yang bersedekah niatnya agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ini niat-niat yang rusak ya, yang bisa membatalkan amalan. Nah, diingatkan oleh Syekh di situ ya. Nah, dia beramal amalan akhirat, tujuannya dunia, akan diberi oleh Allah di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian dari pelajaran juga yang diambil dari tempat yang kelima yang sudah diterangkan, di sini ada keutamaannya bagi orang yang menuntut ilmu agama. Ya, kalau dia belajar, dia akan bisa memahami dari tempat yang kelima yang sudah diterangkan ya. Di situ Syekh ingatkan, berbeda dengan orang yang tidak belajar. Ya, terutama dalam memberikan hukum pada sahabat tadi itu kan, yang tidak berhijrah ke Madinah karena perkara apa? Dunia. Mungkin kalau dia lihat sepintas, oh ini orang kafir, dia ikut bersama kaum musyrikin di perang Badar, terbunuh. Padahal tidak, karena ada ayat yang menjelaskan tentang keislaman mereka. Jadi itu ada titik pembahasan di situ ya, seputar keutamaan ilmu agama. Baik. Ini dari ringkasan poin-poin pembahasan di tempat yang kelima ya. Nah, sekarang kita lihat di tempat yang keenam. Kata penulis rahimahullah ta'ala, al-maudi al-sadis, kisatu riddah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, tempat yang keenam, kisah tentang riddah. Riddah itu artinya murtad. Kisah tentang kemurtadan
setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini masih berkaitan dengan sirah Nabi ya. Karena pembahasan sirah itu ada yang berkaitan sebelum Nabi lahir, setelah Nabi lahir, hidup di muka bumi, sampai setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu masih dimasukkan oleh para ulama dari pembahasan-pembahasan seputar apa? Sirah. Di antara dari kejadian yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada kisah orang-orang yang murtad. Ada kisah orang-orang yang apa? Yang murtad dari agama. Tadinya dia muslim, dia murtad, ya, menjadi kafir. Jelas ya? Nah, itu inti pembahasan yang akan diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Baik. Hanya beliau akan kaitkan di situ kejadian yang terjadi di masa beliau rahimahullah taala ya, tentang kisah orang-orang Badui yang akan diterangkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, ya, kata beliau setelahnya, faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarrah min syubhati syayatin alladziina yusammawna al-ulama wa hiya qauluhum hadha huwa syirk lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yukaffaru bi syai'. Dicetakan yang lain la yakfuru bi syai'. Ya. Nah, perhatikan ini ya, di sini ada syubhat. Syubhat ini sudah kita terangkan sebenarnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, kata beliau, siapa yang mendengarkannya maka tidak tersisa di hatinya sebesar biji darrah, biji yang paling kecil dari syubhat para syaitan yang mereka menamakannya sebagai ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, apa itu syubhatnya? Yaitu perkataan mereka ini adalah kesyirikan, tapi mereka ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh dikafirkan dengan sesuatu apapun. Ya, ini syubhat ya. Jadi ringkasnya syubhatnya begini: orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, hukumnya kata mereka tetap dikatakan apa? Muslim. Dia menyembelih kepada selain Allah misalnya kan, dia minta-minta di kuburan kepada mayit, ya, dia beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kata mereka, kalau sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dia dihukumi apa? Muslim. Walaupun dia melakukan berbagai macam kesyirikan, kekafiran. Ini syubhat ya, dari para syaitan di masa penulis rahimahullah ta'ala. Jadi hakikatnya itu syaitan dari manusia. Kan sudah diterangkan ya, syaitan itu kan ada dua macam. Ada dari jin, ada dari apa? Manusia. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu kan? Yang memberikan was-was dalam diri manusia itu kan dua, dari kalangan jin dan manusia. Musuh Nabi dan Rasul itu juga dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan jin. Ya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ada syubhatnya para syaitan, di mana para syaitan ini mereka di masyarakat dinamakan sebagai apa? Sebagai ulama. Ya, orang yang berilmu, katanya begitu. Nanti akan datang di kitab setelah ini ya, Al-Usul As-Sittah, nanti kita akan terangkan apa itu ukuran ulama.
Karena di masa kini itu kan tidak ditahu ukurannya. Jadi di masa Syekh sudah ada yang seperti itu. Ya, hakikatnya dia bukan ulama, tapi orang-orang bilang ini ulama semua ini. Ya. Kalau kita kan banyak, ada yang jago bicara dikatakan ulama, ada yang viral dikatakan ulama, ada yang pelawak dikatakan ulama, ya. Ada yang tukang kisah, kadang dikatakan juga ulama. Ini perlu ya kita dudukkan perkara di situ. Siapa yang dikatakan sebagai ulama itu? Syubhatnya apa? Tadi sudah diterangkan. Bahkan mereka sudah akui ini kesyirikan. Tapi orang-orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh apa? Dikafirkan. Walaupun dia melakukan pembatal-pembatal apa? Keislaman. Ya. Dipahami ya, karena kalimat la ilaha illallah itu ada maknanya, ada syarat-syaratnya, ada konsekuensinya. Tidak cukup hanya diucapkan saja. Dipahami ya? Nah, itu diterangkan juga ya oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah dari pembahasan buku ini. Ya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkari apa saja yang disembah selain Allah. Nah, itu syarat, konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi kalau dia hanya ucapkan saja, terus perbuatannya justru sebaliknya, dia menyembah selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, maka ini secara otomatis dia telah apa? Membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia apa? Telah ucapkan. Jelas ini ya? Baik. Jadi ucapan kalimat la ilaha illallah semata tanpa dibarengi dengan amalan, nah di hari-hari kehidupannya ini tidak cukup ya. Apalagi kalau dia sudah melakukan perkara-perkara yang mengkafirkan, maka ini justru akan membatalkan dari kalimat la ilaha illallah yang dia telah apa? Ucapkan. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa a'zamu min dzalika wa akbaru tasrihuhum bi anna al-bawadi laisa ma'ahum min al-islam sya'ratun walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafdhah ahlul islam. Dicetakan yang lain, wa hum bi hadhihi al-lafdhah islamun. Ya. Kayaknya sudah azan ya. Sudah waktu mungkin. Kita tidak bisa selesaikan, masih panjang ya. Tapi segera itu dulu ya. Mungkin banyak kekurangan, insyaallah taala nanti kita sambung di sesi berikutnya. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.